Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Moga kita awali dengan bacaan Al-Quran dan doa, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, yang bermanfaat dan barakah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyyatin salihah wa liridhallahi ta'ala wa syafaati Rasulillah. Barakatil Qur'anil Karim wa barakatil Fatihah. Ayat 69 nggih. Oh 70. Nggih, 70. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata shabaha 'alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Semoga ud'u lana rabbaka, Tuhanmu, yubayyin lana ma hiya innal baqara, atau sapi, yang lainnya baqara. Maksudnya jinsi segala jenis sapi, bukan harus betina. Yang ini tasyabaha, samar, serupa atau samar, alaina wa inna insya'allahu lamuhtaduna. Jadi nama qalu, mereka berkata, ud'u, mohonkanlah, lana, bagi kami, rabbaka, pada Tuhanmu, yubayyin, menjelaskan atau menerangkan, lana, bagi kami, mahia, apakah dia. Maksudnya itu sapi model apakah dia. Asaimatun am'amilatun. Nah, jadi ini penjelasan di tafsirnya. Apakah sapi itu sapi yang manja, ataukah am'amilatun, sapi yang disuruh bekerja. Kok ngeten nggih, sapi manja kali sapi sing turun kerja. Mungkin sapi biasa itu dia menawi. Terus innal baqara, sesungguhnya sapi itu, ai jinsuhu, maksudnya jenis sapi, jinsahu, jenisnya sapi yang al-man'ut, yang disifati lima dzikra, seperti yang disebut tadi. Jadi makanya ditambah itu boleh karena ada alnya nih, al ta'rif. Sapi itu sesungguhnya sapi yang model begitu itu, tasyabaha alaina, serupa atau samar atas kami. Lafaz samar itu
Tasyabaha itu ada dua, setidaknya ada dua penafsiran. Ada yang samar itu karena cahaya yang kurang terang. Niku lagi samar. Nek rodok mendri ngoten kan jenenge samar, aku gak patek jelas kan gitu. Terus ada juga samar itu karena banyak yang mirip. Jadi karena banyak yang mirip. Samar aku, iya aku apa duduk loh, itu kan juga samar. Lah yang di ayat ini jenis yang kedua itu. Makanya ada penjelasannya, likas rotihi, karena banyaknya jenis sapi yang seperti itu, falam nahtadi, maka tidak kami mendapat petunjuk ilal maksud, kepada yang dimaksud. Jadi kurang jelas. Jadi kurang jelas bukan karena masalah cahaya, tapi karena banyak yang mirip. Yang model begitu tuh banyak, jadi gak patek jelas. Yang jelas gitu loh, yang rinci gitu loh. Nah makanya lanjutannya, wa inna, dan sesungguhnya kami insya Allah, jika Allah menghendaki, lamuhtadun, sungguh kami orang-orang yang mendapat petunjuk ilaiha, kepadanya. Nanti kok sakit nggak mereka nyebutnya insya Allah, berarti mungkin nanti. Tetapi niki sing ngomong niki lah orang-orang kaumnya Nabi Musa ya, Bani Israil. Nah makanya di sini ada keterangan di hadis, laulam yastasnu, jikalau lam yastasnu, tidak mereka. Kalau lafaz istasnu itu sebenarnya mengistinahkan itu namanya mengecualikan. Tapi maksudnya itu mengecualikan dengan lafaz insya Allah. Jadi malah justru istisnanya itu ada insya Allah. Ini karena di kalimat kayak ini ya Allah, yang Rasul terus sampai ditegur oleh Allah, harusnya mengatakan insya Allah. Ya Allah, ya Allah, ayat ini kok Allahu Akbar kok kesupen. Mangke insya Allah. Ini pas kelingan malih. Jadi kalau harusnya kan janganlah kamu mengatakan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Loh kan itu di ayat itu kan janganlah kamu mengatakan aku akan melakukan hal itu besok illa ayyasha Allah, kecuali jika Allah menghendaki. Kan ayatnya itu ada ilahnya itu loh. Ilah ini kan yang sebetulnya adatul istisna, yang pengecualian. Nah, makanya kok kalimat insya Allah kok menggunakan lafaz istisna. Lah niku ayat ini lawan gara-gara. Jadi kalau jangan langsung ngomong nanti saya pasti akan gini, besok nanti pasti saya akan begini. Nah, itu jangan mengatakan seperti itu, kecuali ditambahi dengan kalimat insya Allah. Nah ini makanya juga gitu, ada hadis lam yastasnu, jikalau tidak mereka mengistisnakan dengan lafaz insya Allah, lama buyinat, sungguh tidak diterangkan, sungguh tidak dijelaskan, lahum bagi mereka, li akhiril abad, sampai akhir masa. Jadi aslinya mereka niki, kalau mereka nggak ngomong insya Allah, niki mboten dijawab oleh Nabi Musa. Dikongkon karek nandangi kok kakean takon. Tapi gara-gara mereka pakai insya Allah, wah ini, maka mereka jadi akhirnya dijawab. Itu jadi dipun ngerti, berarti kan zaman Nabi Musa pun wonten insya Allah. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tusilul ardh
Tuthirul arda wa la tasqil harsa musallamatun la syiyata fiha. Qalul ana ji'ta bil haqqi fadhabahuha wa ma kanu yaf'alun. Monggo. Qala innahu yaqulu inna innahu yaqulu innaha baqaratun la dalulun, tidak dipakai, tidak digunakan. Tusirul ardo, membaca bumi. Wala tasdi al-harsa, ladang atau tanaman. Musallamatun, diselamatkan, diselamatkan. La syiyata, belak fiha. Qalu alana jita bil haqqi fadhabahuha, menyembelihnya. Wa makadu yaf'alun, mereka mengerjakan. Qala, dia berkata, maksudnya Nabi Musa menjawab, innahu, sesungguhnya dia, maksudnya Allah, yaqulu, berfirman, innaha, sesungguhnya dia, maksudnya sapi. Itu ada 3 dia, tapi rujuknya beda. La dalulun, tidak digunakan. Maksudnya di sini ghairu mudhallalatin, tidak digunakan bil amali, dengan pekerjaan. Maksudnya digunakan untuk bekerja di Pulau Soro nyambut gawe. Bentuknya tusirul ardo, membaca bumi. Maksudnya tusiru itu tuqallibuha, membolak-balikkannya, membolak-balikkan bumi. Di sini maksudnya tanah. Liziro'a, untuk tanaman, untuk ladang, untuk ditanami tanaman. Liziro'a, napa nyingkal, cara mereka bolak-balikkan tanah. Wal jumlatu, dan jumlah dari lafaz tusirul ardo ini itu sifatu dzalulin. Jadi sifatnya lafaz dzalulun. Jadi tadi digunakan, maksudnya digunakannya yang berbentuk tusirul ardo. Dakhilatun fin nafyin, yang sifat yang masuk ke dalam nafi. Kan tadi la dzalulun, la dzalulun tusirul ardo. Maksudnya juga bisa dikatakan tidak digunakan untuk membaca bumi, atau maksudnya nanti tidak membaca bumi. Wala tasqil harsa, dan tidak mengairi ladang, atau juga boleh diartikan menyirami tanaman. Nah, tapi karena di sini ada tafsirannya al-ardul muhayya'ah, berarti ardo itu berarti buminya atau tanahnya, berarti harusnya lebih pas diartikan ladang. Ladang al-muhayya'ah, yang disiapkan lizira'ah, untuk tanaman. Musallamatun, sapi itu bersifat musallamah,
Kalau arti asalnya diselamatkan minal uyubi, dari aib-aib. Aib-aib itu maksudnya dari cacat-cacat. Makanya kadang langsung diartikan musallamatun itu tidak cacat. Wa asaril amali, dan bekas-bekas pekerjaan. Napa nggih? Napa artinya nggih? Nggih. Silelinu kan. Jadi yang ada bekas-bekas buat kerja. Itu musallamatun, artinya tidak ada bekas pekerjaan. La syiyata, tidak belang. Maksudnya belang apanya? Launun, warna. Fiha, di dalamnya, ghairul launiha, selain warnanya, yang bukan warnanya. Jadi nggih, artinya ya asli, warna aslinya nggak sampai rusak dengan warna-warna yang lain. Ya, mungkin maksudnya apa nggih? Polos, mulus. Qalu, mereka berkata, al-ana, sekarang, jita, kamu datang bil haqqi, dengan kebenaran. Tuh niki omongan ini kaumnya Nabi Musa. Natokot, berbicara bil bayani tama. Maksudnya natokta, kamu berbicara. Dari kalimat jita bil haqqi itu maksudnya natokta bil bayani tam. Ini kamu berarti berkata dengan keterangan yang sempurna. Nah, gini loh, kalau menjelaskan tuh spesifikasinya itu yang detail. Ini kemarin ciri-ciri itu sing lengkap, nah gitu. Terus fawajaduha, maka fatalabuha, maka mereka mencarinya. Setelah diceritakan apa ciri-cirinya, akhirnya mereka mencari. Fawajaduha, maka mereka mendapatinya indal fata, di sisi seorang pemuda. Maksudnya di punyanya seorang pemuda, al-bari, yang berbakti bi ummihi, kepada ibunya. Jadi ciri-ciri yang disebutkan dari 3 ayat kemarin, mulai tua muda, terus warnanya, terus kemudian ini tadi lebih rinci lagi, dicari-cari, akhirnya ketemu ada milik seorang pemuda, yang mana pemuda ini berbakti kepada ibunya. Ya mungkin pemuda ini juga sebetulnya nggak pada butuh untuk menjual, tapi dia mau menjualnya kalau harganya mahal. Akhirnya fashtaruha, maka mereka membeli dari pemuda ini binil imas iha, dengan sepenuh. Maski itu apa nggih? Wadah yang wadah itu bahannya dari lulang sapi. Napa kanjeng napa nggih? Pokoknya wadah. Lho niki sepenuh itu apa? Penuh apa? Zahaban, emas. Maksudnya napa? Saking mahalnya. Nah ini tadi memang di penjelasannya nanti juga ada bahwa ini memang cara Allah juga angsal loro. Siji ngasih pelajaran kaum Bani Israel, yang kedua memberikan rezeki seorang pemuda yang berbakti kepada ibunya. Kebetulan dia sebenarnya butuh, tapi kan juga nggak pengen jual itu lah. Itu akhirnya Allah berikan karunia rezeki padanya lewat jalur nyeki. Kan dia makanya kan kalau orang itu sudah rezekinya dari Allah, ya enten mawon carane kados niki. Gitu lah sapi ini mungkin disuwayang buat nanti di Pulau Sorong ya. Akhirnya payu larang. Ini sebetulnya di sini di tafsirnya dikasih penjelasan. Al-fata al-bari bi ummi. Ini berarti juga diberikan apa nggih? Sinyal bahwa orang yang berbakti kepada ibunya. Nah, ini juga ketika Allah memberikan rezeki min haitsu la yahtasib. Sinten sing nyangka. Niku mboten mungkin regane sapi sak keruan sak wadah emas tok niku mboten mungkin. Nggih, tapi saking larang. Mergo sing tumbas butuh niku. Anjene butuh nggih salahe dhewe kakean ciri-ciri. Itu fadzabahu, setelah dapat lalu mereka menyembelihnya, wa maka du yaf'alun, dan tidak hampir mereka mengerjakan. Ini kalau lafaz kada yakadu, hampir nih,
itu hampir, lafaz hampir dulu. Ini berarti mengerjakan apa mboten? Nggih. Hampir ini berarti belum. Berarti tidak mengerjakan atau belum mengerjakan. Berarti kalau tidak hampir, berarti mengerjakan. Nah, ini yang harus dilamat-lamat diperhatikan betul. Jadi tidak hampir mengerjakan. Nah, ini diartikan dulu. Hampir itu mengerjakan apa betul? Oh, hampir itu belum mengerjakan. Oke. Nah, kalau di versi Indonesia dibalik, hampir tidak mengerjakan. Kalau di Arab, betul, tidak tengah dulu, tidak hampir. Tidak hampir berarti mengerjakan. Kadang-kadang tadi kalau orang benar mengerjakan benar, gimana Pak? Wong tidak, berarti wong tidak hampir kok. Jadi kan meh ketabrak, kurang salit sampai memang ketabrak, meh ketabrak, hampir ketabrak. Ini ketabrak apa betul? Belum boten. Nah, berarti tidak hampir berarti nggih wali aneh berarti nggih ketabrak. Oh gila, ini kadang-kadang dilalah di bahasa Arab itu tidaknya didulukan. Buatan kok versi Indonesia kan jelas ya, hampir tidak mengerjakan jelas. Masalahnya di bahasa Arab tidaknya didulukan, tidak hampir mengerjakan. Jadi versi Indonesianya hampir tidak mengerjakan. Ya itu karena sulitnya mendapatkan sapi jenis yang dimaksud tadi. Dan juga lighila isamaniha karena mahalnya harga sapi tersebut. Sauni ini wong nek pun mboten gak pengen ngedol aku. Wah aku butuh piro-piro tak tuku lah. Terus diunekno niku. Wa fil hadisi dan di dalam suatu hadis ada penjelasan wadzabahu dan mereka menyembelih ai baqaratan maksudnya menyembelih sapi karena adalah li ajzi atihim. Di sini itu apa gitu? Karena sesuatu yang sebetulnya disembunyikan. Jadi disembunyikan di sini gini kok karena tidak menemukan itu tadi, tapi akhirnya menemukan. Jadi sebetulnya ini kan sebetulnya mudah. Sebetulnya itu mudah. Artinya ajzi'a itu napa nggih? Jadi juz'an, jaza'a. Juz'an itu bagian nggih. Jadi bagian dari sebetulnya karena ulah mereka sendiri. Jadi aslinya niki gampang. Seandainya perintah itu dilakukan langsung mawon waktu suruh nyembelih sapi, pokoknya sapi sing apik disembelih gitu mawon beres. Walakin syaddidu ala anfusihim, tapi mereka itu mempersulit atas diri mereka sendiri. Dalam arti mempersulit diri mereka sendiri nopo kakean takon. Fasyaddadallahu alaihim, maka Allah pun mempersulit atas mereka. Janin niku pena. Kalau mereka itu segera buat usah kakean tanya. Garai kakean tanya akhirnya nggih kangelan dewi. Makanya niki jadi pelajaran juga bagi kita. Ini kan secara hikmah juga kalau dapat perintah, pokoknya lakukan sebaik mungkin yang kita bisa. Mboten usah kakean takon nek mboten dijelaskan. Gitu. Jadi makanya nanti juga ada ayat yang ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian bertanya tentang sesuatu jika sesuatu itu dijelaskan justru mempersulit diri kalian sendiri. Jadi makanya kalau kita perhatikan para sahabat yang dekat sama Rasulullah, niku malah tidak terlalu banyak tanya. Jadi tidak terlalu banyak tanya. Karena mereka nanti pokoknya pun paham pun lah dilakukan semaksimal. Tapi nanti kalau pas memang betul-betul nggak paham, baru itu ditanyakan. Gitu. Tapi
Kalau mereka juga nggak nanya dulu, itu nunggu nanti waktunya Rasul menjelaskan, pasti akan menjelaskan. Waktu turunnya ayat itu menjelaskan, pasti akan menjelaskan. Ibarat kalau kayak ngaji begini itu ya sudah, ikutannya dulu, nanti kan tetap ada penjelasannya gitu ya, ada penjelasannya. Entah itu yang pas di bab ini, apalagi Quran gitu, kadang nanti yang di ayat nanti itu ada. Tapi kadang-kadang para guru yang menyampaikan itu pun juga akan nyambil, khawatir kalau nanti ini nggak dijelaskan, khawatir yang belajar ini tidak paham, kadang-kadang dijelaskan. Nah kan dulu para sahabat itu husnudzonnya kepada Rasulullah kan luar biasa, impun. Lah makanya banyak dalil hadis itu kalau yang banyak nanya, justru biasanya malah yang sahabat yang tidak terlalu dekat dengan Rasulullah. Bahkan banyak hadis itu biasanya malah orang-orang Badui yang nggak terlalu dekat sama Rasul yang banyak nanya. Niki coro bahasa Gus Baha niku barokah wong bodoh kakek takon. Nggih. Wong pinter sing mboten mantun takon akhirnya nggih malah ero jawabane. Nggih, lah ngoten ya sing iki memang gitu. Jadi kan aslinya kadang kita misalkan sama kiai kita, sama guru kita mau nanya niku sungkan. Karena kedekatan, apalagi juga kadang-kadang paham, nanti mesti dijelaskan kok, makanya nggak banyak nanya. Tapi ada orang yang nggak terlalu dekat, nggak terlalu paham, atau bahkan nggak paten duwe unggah-ungguh, tokan, takon, ada ngoten niku kadang sing sahabat sing deket niku atau santri sing deket kali gurune niku kan mesti terus nganggur ikut takon. Tapi kan aslinya pas dijabat, oh iya aku nimbero ya do kan nonton. Jadi nggih niku barangkali kalau pribadi niku pernah ngerasakan nonton. Saya sowan teng Kyai kula. Nggih kula alhamdulillah gara-gara kertas nanti mboten patos wonten tanglet. Napa malih nyuwun amalan. Napa malih nyuwun amalan. Dilalah rencang kula niku wendelan nggih mboten trimo kendel tok. Saweneng tanglet. Dan saweneng tanglet amalan-amalan. Ya ini ngeten iki amalane napa, ngeten iki napa, ngoten. Kula niki kowe kawan sampai saat ini kalau ini buat matos wonten nyuwun teng guru kula teng kiai terus kula nyuwun amalan iki mboten wonten karena kula pribadi termasuk iki pemane mboten wonten napa malih mantun nyuwun terus mangke mboten kula lampahi niku suul adab kados mangke di juz 5 kan wonten ayat-ayat yang tentang sahabat ketika nanya masalah kepada Rasulullah, ketika dijawab sama Rasulullah gak terima. Niku sampai turun ayat yang fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Tuhanmu tidak ada beriman kepada Rasul sehingga mereka meminta keputusan kepadamu wahai Rasul, tapi menerima keputusannya fima syajara bainahum di dalam hal-hal yang mereka perselisihkan di antara mereka, summa yajidu fi anfusihim qadaita, summa yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian mereka tidak mendapati keberatan dari apa yang kamu putuskan dan sehingga mereka pasrah dengan betul-betul kepasrahan. Ini di ayat itu sama diarani layu minum. Nggih mboten terus kita arani kafir mboten. Tidak sempurna iman kepada Rasul, mantun takget keputusan teng Rasul, dijawab kali Rasul lah kok merasa keberatan. Niku diarani mboten sempurna iman kepada Rasul. Kudune ditambah lagi tidak sempurna iman hatta yusallimu taslima. Sebenarnya gitu tadi pakai wawu atau Jawa yusallimu taslima, dan harusnya kalau namanya iman kepada Rasul itu pasrah kepada Rasul dengan betul-betul kepasrahan. Pun buat nenten keberatan. Kita turunkan grade dari Nabi ke guru kita. Guru kita mboten sebanding kali Nabi, tapi kan etikanya kan tetap sahabat kali Nabi niku kan kados murid kali guru, tapi grade-nya kita turunkan, bandingannya kita turunkan. Tapi etikanya tetap. Enten santri sowan teng yai kula nyuwun amalan niki.
mantun ngoten dijawab, mboten diamalno niku sulada. Sulada. Benten yang mboten nyuwun tapi diparingi. Kan benten malih. Contoh mawon lah, kados niki teh nggih. Teh niki wau, kula kan mboten nyuwun nggih. Tapi kan pun disediakan. Misalkan kula mboten minum, niku cek mboten pakai napa-napa lah, mboten pakai napa-napa, anjene mboten nyuwun. Gitu. Tapi nek kula nyuwun, asar kula nyuwun teh. Terus didamelaken. Manten-manten mboten kula minum, yo napa niku? Ya lu digawe-gawe mau. Bareng ngono gak dong. Loh, niku kan benten gitu loh. Niki contoh sederhana kita yang selevel saja. Kalau begitu maupun suul adab gitu. Nopo malih nanti kita ke guru, nopo malih ke Rasulullah gitu. Dan niki kan aslinya. Ini kan kemarin awalnya mereka niku yang minta kepada Nabi Musa. Ini ada kasus, tolong dipecahkan. Loh kan dijawab oleh Nabi Musa. Itu namanya mempersulit diri mereka sendiri. Dan orang yang mempersulit diri mereka sendiri, fasyaddadallahu alaihim. Makanya kalau sampai saat ini misalkan nanti ya kalau ini engko oke maca selawat, maca surah Al-Insyirah, maca laqad jaa. Sing ngoten niku, kula pun mboten tanglet pun. Ping pinten mboten tanglet. Lah kok kanca kula tanglet. Ping pinten Nyai? Diwaca pas kapan Nyai? Jane tak usah takon, kan macane saged pinten mawon. Nggih, pokoke istiqomah ngoten mawon. Terus wonten waqdal nek mboten enten ketentuan, ya. Jadi kalau perkataan itu mutlak, nggak ada muqayyad, niku lebih mudah dikerjakan. Mutlak itu yang nggak ada batasan-batasan kudu ngene, ini kan luwih penak. Pokoknya maca sholawat bebas, kapanpun, bagaimanapun, berapapun, lah kan ngoten. Kanten pakai aturan umum apa? Ibadah apapun paling bagus kalau istiqomah. Ngoten mawon. Dia memang tambah kata tambah sae kan wonten mawon. Tapi sing saged rumiyin utamakan istiqomah. Lah kadung mumi des. Guntung ya kula waktu niku pasti. Ya wis ngene iku sak akeh-akeh awakmu iso saat penting awakmu iso istiqomah ping piro ada takon piro barang. Kok dijawabno tambah angel. Mbok 3, mbok 10, mbok 100 sakarepmu. Lah tapi terus kula ya Allah itu satu pelepas ke Yai Ridwan gitu. Dilarang lepas ke Yai Khalil. Dia sami. Beliau itu kalau dicerios, beliau kulon gak ada sak buku karena beliau dulu mondok di Banten gitu. Yainya kan juga ada Banten gitu. Banten kan gitu terkenal apa? Ilmu gitu. Termasuk itu angsal niku amalan kuwata dicatat ngoten. Pas beliau mundur dari pondok di Petawangsul ditanggapi abaipun kan biayai wonten malah opo kuwi niki yang sal kula ken pondok jaluk ta boten diparingi teng pondok maksudnya niku amalan itu lah amal kabeh kan nggih mboten oh ya wis gak apa-apa lha niki ilmu kanuragan tapi di satu sisi niku asline kan nggih beliau waktu niku nggih mungkin tawadhu waktu ceria sebut kula nggih gak amal kabeh kan wonten tapi kula nggih kudu duwe niki mboten masih mboten ngamal wis tau niku wong diulang kan tapi nggih ngertos ilmune niku cuma beliau memang ya apa namanya itu menunjukkan bahwa hormat ke guru nggih tapi kan kalau minta niku benten maneh kan enten yang kubu pinuwun amalan nggih sowan-sowan apa kudu-kudu mboten dilakoni kabeh oh sulakat niku sekarang mboten usah takon mboten usah nyuwun kula bolak-balik sowan kiai niku lah kata ingkang wirai nggih sehingga karena wirai itu kadang punya kelebihan antara napa nggih insting antara memang ilham dari Allah niku kita kalau sampai kalau niku pangeran kula sowan yai niku kula mboten enggak ada engko piye ngomong piye mboten enggak ada kula mangan kula men sowan yai niku nak tukang ngendikan yai niku tak giring-giring kita cocok kali karepe kita
Kula sowan yayai kula niku mesti ngoten. Sampai kula dadah kanca niku pengen tajak sowan. Aku ngerti ngomongnya gimana. Bos tenang aja saya bilang gitu. Aku bingung ngomongnya kan dia punya masalah ngoten terus. Udah lah ikut saya aja. Pun sowan terus ngobrol santai nang ini dalamnya kan sampean iki. Dalam iki. Wis rapi ta. Lah niku ya dia mau konsultasi masalah pernikahan. Lah tapi kan dia kan dia pun krosot dhewe. Serapi dah. Lah itu yang masalahnya. Waduh. Terus akhirnya ketemu. Pas selesai sowan terus ngomong ke guru. Ya kok tahu aja ya. Makani. Wis gak usah kakan paru-paru nanti minta apa. Nanti kiai itu tahu sendiri. Kalau memang butuhnya beliau memberi ilmu pasti diberi ilmu. Beri amalan pasti diberi amalan. Gitu. Jadi ngoten tok lho pun diparingi ada njaluk. Kok gak diamalno sisan. Itu kurang adab gitu. Kalau yang saya paham itu begitu. Soalnya jajal sampai di ngono iki. Mantun dijalui marono gak dilakoni. Kula nyuwun saran, pun diparingi saran tapi mboten dilakoni. Ngerti ngono mang gak usah njaluk saran. Etikanya niku ngoten. Benten kali sowan mboten nyuwun saran, tapi dikasih saran. Lho niku benten malih. Niku aja kurang apik nggih mboten diamalkan. Napa malih nyuwun mboten diamalkan. Pun balik lagi ke sini. Jadi harusnya tapi mereka akhirnya melakukan tapi kesulitan. Wa id qataltum sampun nggih. Wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Mangga. Wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Wa id qataltum nafsan fadara'tum menuduh kalian saling menuduh fiha wallahu mukhrijun yang menyingkap artinya yang mengeluarkan maksudnya menyingkapkan atau yang menampakkan ma kuntum taktumuna sembunyikan. Wa il qataltum dan ketika kalian membunuh, maksudnya dan ingatlah ketika kalian membunuh nafsan seseorang, fadara'tum maka kalian saling menuduh fihi di dalamnya. Di sini fadara'tum itu sebetulnya bentuk fi'il yang bentuk asalnya enggak begitu. Karena asalnya itu dari tadara'tum. Ini fi'il madhi sulasi mazid biharfaini. Aslinya mazid ta dan alif. Aslinya mazid ta dan alif dari kata daro'a. Terus kemudian tadara'tum di sini dikasih penjelasan idghamut ta fil asli fid dal. Ta-nya diidghamkan ke dal. Jadi tadara'tum diidghamkan jadi gitu. Tadara'tum. Tapi kan tidak bisa dibaca, maka terus dibantu dengan hamzah wasol. Jadinya iddara'tum. Makanya ada alifnya nih loh. Iddara'tum. Tapi karena alifnya ini bukan hamzah asli, jadi hamzah wasol, maka ketika ada fa, maka alifnya tidak dibaca. Fadara'tum. Gitu. Asalnya fatadara'tum, maka kalian saling menuduh. Iddara'tum atau tadara'tum ini maksudnya takhosomtum. Kalian bertengkar, bertikai, berselisih, watadafa'tum, dan kalian saling menuduh. Fiha di dalamnya tentang pembunuhan seseorang tersebut. Wallahu mukhrijun dan Allah yang mengeluarkan, dalam arti ini ditafsirkan mudhirun,
yang menampakkan ma kuntum apa yang kalian adalah taktumuna kalian sembunyikan. Min amriha dari perkaranya atau urusannya. Wahada dan ini i'tiradun. I'tirad itu interupsi, penjelasan tambahan. Wahuwa awal kisah, dari awal kisah kemarin, ayat yang sebelumnya kemarin kan mereka yang minta kepada Nabi Musa gitu untuk memberi solusi ketika ada kasus yang belum terpecahkan, yaitu kasus pembunuhan. Maka terus diperintahkan untuk nyembelih gitu. Kita lanjut ayat 73. Faqul nadribu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Monggo. Faqul nadribu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Faqulna, maka kami berkata, idribuhu, pukullah kalian pukullah dia, biba'diha, dengan sebagiannya, kadzalika, seperti itu, yuhyillahu, menghidupkan Allah, al-mauta, orang yang mati, wa yuriikum, dan memperlihatkan kepada kalian ayatihi, la'allakum, maka kalian ta'qiluna, kalian berpikir atau berakal. Faqulna, maka kami berkata, Allah berfirman, idribuhu, kalian pukullah dia. Dianya maksudnya al-qatil. Al-qatil ini yang bunuh apa yang dibunuh? Nah, ini kemarin sudah ada di penjelasan di tafsir di ayat yang sebelumnya kemarin. Jadi ini harus dipahami. Di dunia ilmu shorof itu kadang-kadang ada hal yang nyeleneh kayak begini. Kan kalau secara rumus al-qatil itu bentuk sirah mubalaghah dari isim fa'il qatil gitu. Dan biasanya kalau namanya isim fa'il dan isim sirah mubalaghah maknanya niku kan masih searah. Bahkan tinggal nambahi sangat atau maha. Contoh kayak alim, orang yang mengetahui. Alim, sangat mengetahui atau maha mengetahui. Kabir, besar. Kabir, sangat besar, misalkan gitu. Jadi basir, orang yang melihat. Basir, maha melihat atau sangat melihat. Nah, tapi yang ini malah boten. Qatil, pembunuh. Qatil berarti orang yang sangat membunuh. Boten ternyata malah penggunaannya al-qatil, maknanya yang dibunuh. Nanti di dunia tafsir itu kadang-kadang enten rumus yang sudah jadi patokan, tiba enten sing ujuk-ujuk niku buatan pakai manut kali rumus. Nah inilah makanya kita ini sudah sangat terbantu dengan para mufassirin gini nggih. Pun penak pun kadang memahaminya. Nanti misalkan terus buatan kurang nggih salah dhewe. Makanya di kitab tafsir itu kadang apalagi tafsir Al-Quran gitu, terkait susunan-susunan kata atau kalimat di Al-Quran itu kan kita pertamanya patokannya nahwu shorof gitu gitu. Ternyata nanti banyak kaidah-kaidah yang dipakai itu dalam prakteknya tidak sama persis kali kaidah nahwu shorof, pengecualian. Dan ini yang harus diperhatikan dalam kaidah di tafsir. Ya alhamdulillah kita ini pun penaknya zaman akhir nanti ini karek delek ulama-ulama yang pun ini tambah nganang-nganai dewi dikira-kira dewi tambah keliru kan penak kok kan. Makanya
Nggih, mboten kok bahas masalah ini kayak contoh ini lagi rame di medsos nggih. Ketika membahas masalah hamdas syakirin, hamdan na'imin nggih kan? Nggih. Jadi nanti ada beberapa heboh di medsos perbedaan pendapat. Gitu. Kalau menyoroti yang menganggap hamdan na'imin itu tidak pas, gitu. Beliau kan sebetulnya aslinya kata kuncinya balik ke beliau sendiri. Beliau kan mengatakan hamdan na'imin, na'im dikatakan oleh beliau, na'im itu yang memberi nikmat, gitu. Makanya nggak boleh kita baca hamdan na'imin, gitu. Alasannya itu memberi nikmat, masa bersyukurnya orang yang memberi nikmat. Yang memberi nikmat itu Allah kan gitu. Ini versinya beliau. Nah, di akhir videonya beliau mengatakan, ya kalau mau diganti aja hamdal mun'amin, bersyukurnya orang yang diberi nikmat. Nah, tadi yang saya maksud sebetulnya jawabannya ada di beliau sendiri. Kalau beliau menganggap diberi nikmat itu mun'amin, harusnya yang memberi nikmat, mun'am itu kan isim maf'ul ya. Berarti harusnya isim fa'ilnya apa? Mun'im, yang artinya memberi nikmat itu mun'im harusnya, bukan na'im. Na'im itu malah artinya yang penuh nikmat. Buktinya di Al-Quran ada jannatun na'im. Niku surga yang memberi nikmat apa? Surga yang penuh kenikmatan. Kan penuh nikmat, bukan kok na'im itu artinya yang memberi nikmat. Memberi nikmat tuh kan itu isim fa'il, artinya yang memberi. Nah, yang memberi kan tadi mun'im. Karena lafaz memberi nikmat itu bukan na'ima tapi an'ama. Kayak di Al-Fatihah kan siratal ladzina an'amta. Engkau memberi nikmat. Berarti yang maknanya memberi nikmat itu an'ama, mazidnya. An'ama yun'imu in'am. Isim fa'ilnya mun'im. Jadi beliau nggak menghentikan. Harusnya orang yang diberi nikmat itu mun'am. Lah kalau orang yang diberi nikmat itu mun'am, berarti yang memberi nikmat itu mun'im, bukan na'im. Karena na'im ini mujarrad, yang an'ama ini yang masih. Makanya kemudian terus ditambahin lagi sinten ya qayyum ya. Nah, itu sampai menunjukkan ini loh. Di kamus ini artinya na'im itu bukan memberi nikmat, tapi orang yang senang, orang yang dapat kenikmatan. Nah, makanya buatin masalah baca hamdan na'imin. Maksudnya nahmadu hamdan na'imin. Saya memuji, nahmaduka, kami memujimu ya Allah sebagaimana memujinya orang-orang yang penuh nikmat. Loh, hamda syakirin, kami memujimu ya Allah sebagaimana pujiannya orang-orang yang bersyukur. Tapi misalkan jangan punya bilang boten kalau tetap dari anu boten apa-apa. Jenengan boten mau ini maca niku nggih boten napa-napa sih jane. Kan nggih boten napa-napa nggih. Boten sama, niku cek gak rame, langsung aja hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Lah kan niku boleh. Loh, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Niku kalimat niku insyaallah ada di hadis, dan kalau jangan perhatikan di niki muqaddimahnya niki kemarin Jalalain ini alhamdulillahi hamdan muwafiyan li ni'ami mukafian li mazidi. Niki pakai muafiyan mukafian, pakai isim fa'il. Nah, itu tadi yang hadisnya kan pakai fi'il mudhari, hamdan yuwafi ni'amahu. Ini kan muwafiyan li ni'amihi, yaitu mukafian li mazidihi. Jadi ini malah di muqaddimahnya tafsir Jalalain kan awal nih, alhamdulillah hamdan muwafiyan li ni'amih mukafian li mazidi wassalatu wassalam ila akhirih. Seandainya boleh kenapa, cuma kalau hanya tadi itu terjadi perbedaan pendapat di dunia nahwu shorof niku biasa. Tapi kan tadi sebetulnya ketika beliau memberikan solusi yang menyalahkan itu, bu ya digantinya mun'amin, itu artinya orang yang diberi nikmat. Berarti aslinya harusnya yang memberi nikmat mun'im, bukan na'im gitu. Dan apalagi terus ditegaskan lagi seperti yang diantaranya terus Qayyim itu menunjukkan di kamus ini boleh seperti nanti buka kamus di Munawir itu nanti na'ima artinya apa? Apakah artinya memberi nikmat? Boleh. Memberi nikmat itu kalau mazid satu, mazid hamzah, an'ama yun'imu in'ama, itu baru
memberi nikmat. Orang yang memberi nikmat mun'im, yang diberi nikmat mun'am. Gitu. Sama lagi nanti di Al-Quran juga ada surga itu na'imun muqim. Surga itu kenikmatan yang kekal, yang menetap. Itu na'im sifat mubalaghah atau sifat musyabbah dari na'iman, nikmat. Fakulna tadi dari kata al-qatil niku nggih, pukullah orang yang apa jenenge yang dibunuh tadi biba'dhiha dengan sebagiannya. Maksudnya sebagian dari anggota tubuh sapi yang disembelih. Fadaraba atau faduriba mawon, maka orang itu yang Nabi yang al-qatil itu dipukul bilisaniha dengan lidahnya sapi tersebut. Au ajbidun gambiha atau pangkal ekornya. Ada dua versi. Yang pertama pakai lidah sapi, yang kedua pakai pangkal ekor. Tapi ini jangan mantun-mantun terus dengan apa? Simpulkan berarti nenek kasus pembunuhan golek sapi seperti ini terus ini kira konteksnya mboten kok terus umum, tapi nek pengen jajal kok tiba cocok gitu kok malah tapi ndak ada yang harus begini, mboten ini gambaran aja karena biiznillah, bukan karena sapinya. Dipukul sama tadi entah itu pakai lidah atau pakai pangkal ekor, fahayya, maka orang yang dibunuh tadi langsung hidup. Waqala, dan dia berkata, qatalani fulanun wa fulanun. Qatalani telah membunuhku fulan wa fulan. Maksudnya fulan ini menuju ke seseorang dan seseorang. Dia nyebut nama, tapi di sini tidak dijelaskan namanya siapa, maka menggunakan fulan wa fulan. Cara bahasa Quran itu Mr. X, atau mungkin kadang-kadang nyebutnya apa? Mawar gitu. Pokoknya nyebutnya ada di kadang yang sekarang itu inisial gitu. Inisial apa gitu. STY gitu, si inisial. Jadi fulan wa fulan libenai amihi, dua orang ini dua putra pamannya, berarti apa nih? Jadi sing dipatani ini terus setelah dipukul dengan ekor atau lidahnya tadi, terus dia bangun terus ngomong yang bunuh saya ini dan ini masih sepupu saya. Wa mata, kalau habis ngomong itu dia mati lagi. Nggih, saya ngomong buat mati niku mboten dihukum. Bang niki judulnya dihidupkan kan untuk hanya mengungkap siapa yang membunuh. Makanya wa mata, manten ngomong terus mati. Akhirnya fahurrima, maka keduanya diharamkan al-mirasu warisan. Maksudnya kan sepupu itu aslinya kalau memang nanti nggak ada bapak, nggak ada anak, nggak ada paman, sepupu laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-lakinya bapak itu akhirnya dapat. Tapi ini syaratnya banyak. Saudara laki-lakinya bapak nggak ada, anaknya bapak nggak ada, bapaknya itu nggak ada, baru itu dapat. Tapi ketika itu nggak ada, mungkin dia bunuhnya itu biar dapat warisan, maka akhirnya malah hurrima, diharamkan al-miras untuk mendapatkan warisan. Hukum ini berlaku sampai di umatnya Nabi Muhammad SAW. Di bab warisan itu tetap orang yang membunuh itu tidak berhak dapat warisan. Misalkan ada anak ngenteni warisan bapaknya sowi gak mati-mati bapaknya, terus bapaknya dipateni. Niku anaknya buat nangsal warisan. Meskipun anak harusnya dapat, tapi karena dia bunuh jadinya nggak dapat. Ini anak-anak yang pengen gagil, gak mati loh. Ya Allah, loh kan kejadian berita anak bunuh bapaknya, bunuh ibunya gara-gara nyuwun apa kak keturutan paling pateni karpe warisannya tak pek, loh
dalam hukum Islam begitu tidak berhak dapat warisan. Duh, ternyata ini sejak di Nabi Musa sudah ada. Terus kemudian wakutila, dan keduanya dibunuh, dihukum kisos. Nah, hukum kisos juga sejak di Taurat sudah ada. Bahkan hukum kisos itu mulai ada, ya sudah di zaman Fir'aun sudah ada, di Taurat kemudian juga ada, di Injil ada, di Al-Quran ada. Tapi sekarang yang ada di Taurat dan Injil katanya sudah tidak ada. Ya dihapus oleh oknum yang menghapus. Aslinya ada. Kadzalika, seperti itu, al-ihya maksudnya menghidupkan yang mati. Itu adalah yuhyillahul mauta. Allah menghidupkan orang yang mati. Wa yurikum, dan Allah memperlihatkan pada kalian ayatihi, ayat-ayatnya, maksudnya dalaila qudratihi, tanda-tanda kekuasaannya, la'allakum, agar kalian ta'qiluna, kalian berpikir atau berakal, maksudnya tatadabbarun, kalian memperhatikan, fata'lamun, maka kalian mengetahui. Itu maksudnya ta'qilun, tatadabbarun, fata'lamun. Mengetahui apa? Annal qadiru, sesungguhnya yang berkuasa, ala ihya'i nafsin wahidatin, yang untuk menghidupkan seseorang yang satu, itu qadirun, itu berkuasa, ala ihya'i nufusin katsiratin, untuk menghidupkan diri yang banyak. Ini juga jadi tanda. Kan di antara orang itu kalau disuruh beriman, kadang dari suruh beriman kepada Allah mawon itu sudah sulit, ya kan? Kadang ada orang itu disuruh beriman pada Allah, sudah iman pada Allah, tapi disuruh beriman dengan hari akhir, itu tidak beriman. Bahwa kalau sudah mati ini nanti akan dihidupkan kembali, itu tidak beriman. Banyak yang tidak beriman. Maka ini jadi tanda bahwa Allah bisa menghidupkan yang mati. Logikanya, kalau Allah bisa menghidupkan seseorang satu aja yang mati, lah Allah menghidupkan yang lain juga mestinya bisa. Misalkan kayak tiang damel foto, matur-matur kok fotone niku kebanjiran, apa kidaan, apa rusak. Matur-matur kan saged damel malih. Sampeyan iso benakno foto sing wingi rusak iso. Cek damel siji. Itu berarti bisa disimpulkan beliau saged damel lintune apa mboten? Bisa saged. Masa terus lha liyane iso apa gak? Lah nek siji iso terus kan ya padha sih lah, padha iso. Lah ini logika yang dijelaskan di sini pelajarannya. Jadi tanda-tanda kekuasaan Allah bahwa Allah itu menghidupkan yang mati niku mudah. Manten-manten mateni maling nggih mudah. Nggih, buktine langsung mati maling. Sami nanti seperti Allah contohkan di juz 3 kisahnya Uzair. Ya kan, ditidurkan 100 tahun, manten-manten dibangkitkan. Tapi bedanya nek Uzair niki mboten langsung dimatikan lagi. Beliau terus dakwah. Ya kan? Sampai sing umat sing kebablasan ngarani Uzair niku anak Allah, niku sing kebablasan. Padahal Uzair itu ada yang berpendapat Nabiullah, ada yang berpendapat orang solih yang berdakwah. Terus dicontohkan malih kali Ashabul Kahfi, ya kan? Tidur 300 tahun, ya. Kemudian dibangkitkan hidup kembali. Lah niku sami. Intinya adalah bagi Allah itu mudah untuk menghidupkan orang sesudah mati. Makanya Ashabul Kahfi itu pas mantun diikuti kali tiang-tiang terus itu kan terus wafat beliau. Impun itu buat tanda bagi Allah menghidupkan orang mati niku mudah. Tapi kalau yang masih terus gini, wow, coba di Uzair 100 tahun loh, 100 tahun gitu. Jadi bagi Allah niku mudah. Dan ini nggih ngoten di kaumnya Nabi Musa, apa? Langsung bisa bangun untuk beri kesaksian terus mati lagi. Dan ngeten iki kudune fatuk minun, kudune mereka sudah langsung beriman. Ini kan hal yang luar biasa. Mati hidup kembali terus mati lagi. Ini waduh, kudune niku pun yakin tidak ada lagi keraguan.
Tapi ternyata summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Monggo. Summa qasat mengeras qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati batu aw asyaddu qaswah keras wa inna minal hijarati lama yatafajjaru sungguh ada yang yatafajjaru memancar minhu al-anharu wa inna minha lama yashaqqaqu terbelah fayakhruju maka keluar. Kalau yukhriju mengeluarkan, kalau yakhruju keluar. Minhu al-ma'u jadi fa'ilnya di al-ma'u. Kalau mengeluarkan yukhrijul ma'a. Kalau yakhrujul ma'u air keluar. Kalau yukhrijul ma'a mengeluarkan air. Air keluar minhu darinya al-ma'u air. Wa inna minha lama yahbitu turun min khasyatillah wa mallahu bi ghafilin amma ta'malun. Summa qasat qulubukum. Tadi harusnya itu beriman. Sudah jelas-jelas tanda. Tapi malah kemudian mengeras qulubukum, hati-hati kalian. Ayyuhal yahud, wahai orang-orang Yahudi. Sulibat an qabulil haq. Terhalang, terkunci, tersalib dari menerima kebenaran. Maksudnya keras hati sehingga tidak bisa menerima kebenaran. Mim ba'di dzalika dari sesudah itu. Sesudah itu maksudnya al-madhkur yang sudah disebutkan. Apa tentang apa? Min ihya'il qatil, tentang menghidupkan orang yang terbunuh. Wa ma qablahu, dan apa yang sebelumnya minal ayati dari ayat-ayat. Ya, sebelum kemarin kuwatah ditambah tentang ayat-ayat Allah yang diberikan kepada kaum Bani Israil. Fahiyah, kerasnya hati itu kal hijarati, seperti batu. Ini tasbih, tasbih wajhu syibhinya sama dengan hati dalam apa? Fil qaswati, dalam hal keras. Jadi kerasnya hati itu seperti
batu, seperti kerasnya batu. Au asyaddu qaswah, bahkan lebih sangat keras daripada batu. Minha wa inna minal hijarati. Nah, ini sebagai penjelasan bahwa hati itu kalau sudah keras, lebih keras daripada batu. Lawang batu saja lama yatafanjalu minhul anhar, sungguh ada yang memancar darinya sungai-sungai. Terus kemudian di antara batu saja, wa inna minha lama yashaqqaqu, ada di antara batu itu yang terbelah, meletek, fihi, di dalam batu itu idghamu ta fil asli. Oh ya, yashaqqaqu ini asalnya yatashaqqaqu. Jadi tasyaqqaqa yatashaqqaqu, taknya diidghamkan ke shin. Jadinya bacanya yashaqqaqu, terbelah. Fayakhruju minhul ma, setelah batu itu terbelah atau meledak, terus keluar air. Wa inna minha, dan sesungguhnya darinya, di antara batu itu, lama yahbitu, ada yang jatuh atau turun, yang zilu, turun, min ulumin, dari atas, ila asfala, kepada yang lebih rendah. Artinya batu-batu ini ada yang memancarkan sungai-sungai, terbelah terus keluar air, dan turun dari atas ke bawah. Itu semuanya min khosyatillah. Saatos-atos sewatu niku sik manut wedi kali Gusti Allah. Lah nek atose menungso, atine menungso, dikandani Gusti Allah mboten manut, lho niku lak luwih atos tinimbange gitu. Wa qulubukum, dan hati-hati kalian la tata'assaru, tidak membekas, mboten pengaruh blas dengan takut pada Allah. Wala talinu, dan tidak lunak untuk menerima nasihat atau ayat-ayat Allah. Wala tahsya'u, dan tidak tunduk. Lalu waktu mawon manut, atine menungso kok boten manut. Makanya disebut hati manusia yang tidak mau beriman itu lebih keras daripada batu. Cara bahasa kita ya, tos atine kaya watu. Kan ditambah maneh, yo enggak luwe atos watu cek manut. Watu ditetesi banyu suwe-suwe yo krowok. Wati ini bolak-balik dikandani gak krowok belas, kok gak lembut belas lho kan gitu. Wa mallahu bighafilin, dan Allah tidak lalai amma ta'malun, dari apa yang kalian kerjakan. Itu ya, wa innama yu'akhirukum liwaqtikum, dan sesungguhnya hanyalah Dia menangguhkan kalian bagi waktu kalian. Maksudnya Allah tidak lalai itu kok nggak langsung diadab, dan itu karena Allah menangguhkan. Jangan kita itu menganggap ketika ada orang maksiat kok tidak langsung dihukum oleh Allah. Jangan kita menganggap bahwa Allah niku lalai. Apa Allah garu lho ngertos. Tapi memang sengaja masih diberi penundaan waktu. Kemarin itu penundaan waktu itu karena fadlullah wa rahmatuh, karunia dan rahmat Allah. Dalam arti Allah masih memberikan rahmatnya, memberi kesempatan untuk taubat. Jadi boten kok Allah lalai. Kita kan seorang ya, pengen ini roh yang maksiat itu muka-muka udah mati. Sing ngoten dak ya. Sing ngoten salah, wong Allah sih memberi kesempatan kok kitanya malah dongan lain-lain. Wis gembelak-melak nih sing muka-muka dan tobat. Sing ngoten mawon lah kalau ketemu orang maksiat. Tapi rasanya kok gak terima gitu. Sampai wasit AFC didongakno mati kabeh wong-wong. Sis, pokoknya itu nggak ada bongkar dan tobat, terus nggak tahu apa no, nggak udah mati. Terus, wafi kiraatin, dan di dalam kiraat yang lain, bacaan yang lain, bitahtaniyah. Ini amma ta'malun, itu di kiraat yang lain buat entak tapi pakai ya, amma ya malun. Tahtaniyah itu tak duanya ditaruh di bawah, maksudnya ya malun. Fafihi, dan di dalamnya iltifat anil khitab, maksudnya iltifat itu pengalihan dari khitab.
Soalnya kan asalnya itu mereka, kisahnya mereka ujuk-ujuk jadi kalian. Itu kalau atau dibalik, asalnya tadi kisahnya kalian, kok kemudian ujuk-ujuk jadi mereka. Seandainya nanti dibaca yang lain menggunakan ya'malun, tetap disifati iltifat anil khitab. Jadi yang dulu tuh udulun minal ghaibah ilal khitab. Seandainya di qiraat yang lain dibaca dengan ya'malun. Maksudnya apa? Maksudnya sama kepada orang-orang yang hatinya keras. Gitu. Buat monggo diulang dari ayat 70 gitu. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung terjemahnya. Mereka berkata, mboten kok kita maidu orang Yahudi mboten usah maidu. Cuma ini jadi pelajaran bagi kita. Makanya tadi juga poinnya juga nggak usah banyak nanya yang pada akhirnya menyusahkan. Makanya waktu ayat yang tadi la tasalu ana syahadatin tasukum wa in tasalu ana hina yunazzalu qur'anun jalakum afallahu anhu wallahu. Itu kan lanjutannya qad sa'alaha qaumun min qablikum summa asbahu khasirin. Sungguh menanyakannya kaum sebelum kalian tapi kemudian jadi rugi sendiri. Artinya banyak nanya tapi pada akhirnya kesulitan. Itu pun kalau akhirnya bisa melaksanakan. Apalagi kalau sampai tidak melaksanakan. Terus kemudian juga ibrah di sini dari kasus ini Allah tunjukkan bahwa bagi Allah menghidupkan orang yang mati niku mudah. Nah tapi ini jangan sampai terus kita tafsirkan letterlek caranya nguripno wong nggih terus golek sapi ngenten iki terus dibelek nggih boten. Nggih ini kan semuanya karena bi'idznillah. Kenang terus mata-mata disimpulkan. Jadi Quran lho. Pokoknya yang nonton polisi, polisi hakim napa niki lah pokoknya di dunia pengadilan. Nek ngono ternak sapi model ngenten mawon sing kathah. Kan enten napa kasus pembunuhan, wis gak usah repot-repot beleh, tutuk-tuk ngoten nggih mboten. Nggih mboten ngoten. Ini kan
contoh intinya itu biidnillahnya, bukan kok ilate sapi napa buntute sapi, tapi biidnillah. Ini dijual-jual. Ngoten-ngoten delala pas boten tepak tibae Quran bojoan lho, tambah bahaya. Jadi ini kan ini justru tandanya bagi Allah menghidupkan orang yang mati niku mudah. Di contohnya ini tadi saya sampaikan juga contohnya Uzair, contohnya Ashabul Kahfi, juga contohnya yang apa di Nabi Isa. Nabi Isa kan juga punya mukjizat menghidupkan orang mati. Bahkan kaumnya Nabi Musa sendiri pernah merasakan yang kemarin sambar petir mati dihidupkan kembali. Loh, padahal menghidupkan orang mati ini normalnya kita ini kejadian yang tidak mungkin ya. Kalau bagi normalnya bagi manusia ya, wong wis mati gak mungkin hidup kembali. Tapi bagi Allah, Allah tunjukkan contoh di dunia ada kejadian-kejadian yang dihidupkan sesudah mati. Ini cukup jadi contoh. Makanya nanti setelah manusia ini dimatikan semuanya, kok Allah menyampaikan bahwa nanti Allah akan menghidupkan kembali. Bagi Allah niku nggih mudah. Contoh pirang kata kok lho, contoh kok kata-kata rugi bakule, pincep kok kata-kata. Pincep bisa ciloro, pincep kok jaluk akeh. Masa pun diparingi contohnya tadi kok cek pancen mboten yakin, nggih bahaya nanti itu. Nah, terus kemudian yang terakhir tadi itu, ketika Allah sudah menunjukkan ayat-ayatnya, harusnya hati itu terus jadi lunak dan menerima ayat-ayat Allah, menjadikannya dia tambah beriman. Dene pun ditunjukkan dalil-dalilnya, ayat-ayatnya kok pancet niku pertanda bahwa hatinya niku keras. Kalau hati itu sudah keras, susah untuk dapat hidayah. Dan ngeten iki jangan terus nyalahkan Allah. Makanya nanti di juz 3 bagian akhir itu kan ada kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim. Gimana Allah mau memberi petunjuk orang yang sebelumnya sudah iman kok malah milih kafir? Atau sudah dapat hidayah, ngerti petunjuk kok milih kafir, terus piye maneh? Di ayat yang lain lagi sampai ada setelah ayat-ayat yang banyak itu terus kalimat akhirnya fabi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun. Lalu mau dijelaskan dengan cara gimana lagi supaya mereka jadi beriman. Dan meskipun dituduh lan pancet terus piye malih. Nah, jadi ya moga-moga makanya kita sering berdoa, semoga Allah jadikan hati kita itu lunak. Dalam arti lunak itu untuk mudah menerima petunjuk. Karena konteksnya keras hati itu tidak mau menerima petunjuk. Makanya ada doa manten itu ya, alif baina siapa wa siapa, dan itu ya. Termasuk juga kita baca untuk kalau yang sudah jadi manten lawas jadi kita tetap niku. Justru sing lawas niki kadang sing gampang atas-atasan. Makanya terus doa Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina. Ya Allah, lunakkanlah di antara hati kami dan perbaikilah hubungan di antara kami. Ya, sanepun nyesipun rumah tangga pun hafal biasa, teng rumah tangga enten pernik-pernik atau satu-satu titik di pas atos. Ngoten niku kan bagaimana enten tapi nggih pun suwe-suwe wonten matur istighfar betul ya Allah. Biasane muga-muga ditungakno lunak niku atine dhewe dhisik lho nggih. Ditungakno atine lho muga-muga atiku lunak dhisik lah. Bojoku cek melok-melok lunak. Mboten nek biasa nek bojoku mboten lunak-lunak ya. Aduh, sing mriku nggih ngono pisan apa dadine jenenge ora dimulai dari kitanya dulu ya Allah. Alif baina qulubina wa asli dzata bainina. Lah niku mangke duka diparingi kali Gusti Allah langsung lunak sakala napa rada suwe, sing penting pun suwe-suwe. Makanya Rasulullah berikan batasan pokoknya enggak lebih dari 3 hari. Kesuwen nggih pentri mau atos nih wae. Nakal mesti bentuknya membantu tapi mesti tambah sorong malih. Naudzubillah min dzalik.
Dan insyaallah akan datang kita lanjutkan. Kita baca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Minkum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.